Fitri 2 rakaat itu imam karena Allah Ta'ala. Dan kita takbir pertama yaitu takbiratul ihram dan baca doa iftitah sesuai dengan kesukaan kita. Kemudian takbir 7 kali pada rakaat pertama ini dengan baca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita sholat sama dengan seperti biasa. Dan setelah rakaat kedua kita berdiri dan imam takbir sebanyak 5 kali, membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan seperti biasa sholat selesai dan semua kita masih duduk di tempat kita mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita rapatkan dan meluruskan shaf. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر
اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus, dengan hanif kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrahnya Allah. Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada fitrahnya Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kaum muslimin dan jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sejak matahari terbenam di akhir Ramadan, hanya kumandang takbir, tahmid dan tahlil yang menggema di mana-mana demi memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar selain Allah. Suatu ungkapan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam, yang mengakui bahwa hanya karena Allah kita hidup dan ada, dan hanya karena Allah kita hidup dan hanya karena Allah juga kita bekerja. Kepada Allah kita semua akan kembali. Dengan takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan menunjukkan keinsafan kita. Kita pakai cilnya kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Agung. Sekaligus meniadakan segala sifat-sifat keangkuhan dan kecongkakan di dalam diri kita masing-masing. Kita sadar bahwa apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa dan berkuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ayat di atas kita memahami bahwa potensi primer manusia adalah fitrah, yaitu suatu kecenderungan manusia untuk memihak kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Manusia merasa tentram apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya, semakin jauh manusia dari kebenaran, semakin jauh dari kejujuran, maka hati manusia semakin gundah dan gelisah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kebijakan ialah, kebajikan ialah sesuatu yang membuat hati dan jiwa itu bisa tenang. Sedangkan dosa itu ialah sesuatu yang terasa tak karuan di dalam hati dan menyesakkan di dalam dada. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam rangka merawat kefitrahan itu, di hari yang fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf. Adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap menebar maaf. Adapun sikap dendam, rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa
Tidak semua dendam dan rasa marah itu timbul akibat seseorang enggan memberi dan meminta maaf. Tetapi yang jelas adalah sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki nilai-nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhan dan surga yang disediakan oleh Allah seluas langit dan bumi disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang mampu sanggup menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, orang yang sanggup menahan amarahnya, orang-orang yang mampu memberi maaf kepada manusia. Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ciri diantaranya orang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Imran 133 tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang yang sanggup mampu menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Ini yang menjadi suatu pertanyaan besar yang harus kita tanyakan kepada segenap umat Islam. Infak yang bagaimana yang harus kita berikan dan kepada siapa kita berikan infak yang terbaik itu. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 215, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang harta yang diinfakkan. Katakan kepada mereka Muhammad, apapun bentuk infakmu yang baik, infakkanlah kepada kedua orang tuamu. Apakah kita sudah menginfakkan harta kita kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup dan kesuksesan kita ini? Apakah kita sudah memberikan kepada kedua orang tua untuk menyenangkan, melapangkan, membahagiakan mereka? Yaitu orang-orang yang sangat berjasa dalam diri kita. Apapun yang kita peroleh itu adalah hasil jerih payah beliau. Infakkan hartamu dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit untuk mereka, untuk kedua orang tua yang utama. Karena ada suatu hal yang kita lupa. Di antara kesuksesan dan keberhasilan yang pernah kita raih ini adalah doa yang tulus dari orang tua kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Manakala masing-masing kita saling ingin menang sendiri dan mempertahankan egoisme masing-masing, maka inilah yang akan terjadi di dalam firman Allah surah Al-Hasyr ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, berkelompok, berjamaah, padahal hati mereka terpecah belah. Kaum muslimin,
Jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menghimbau, mengingatkan kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Hamba Allah yang rahmat, yaitu hamba Allah yang berjalan di muka bumi, bukan petentang-petentang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang dari rahman itu adalah hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia ditegur, disapa oleh orang-orang yang bodoh sekalipun, jawabannya selamat. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Hamba Allah itu adalah hamba Allah yang menghabiskan malam-malamnya dengan bersujud dan berdiri untuk Allah. Dan hamba Allah yang senantiasa berdoa, ya Allah jauhi kami dari adab api neraka ya Allah. Karena adab api neraka itulah azab yang menyengsarakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu, marilah kembali kita melakukan semacam introspeksi, sudah sampai di mana kemenangan ini yang kita raih. Sudah sampai di mana fitrah itu kita peroleh. Apakah kita sudah benar-benar kembali kepada kefitrahan itu? Kembali bukan dalam artian kefitrahan, kebersihan zahiriyah, tetapi adalah kebersihan batiniyah, kebersihan qalbu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak berguna lagi harta bendamu yang banyak, tidak berfaedah lagi anak-anakmu. Yang berguna itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Segala sesuatu apapun yang kita raih, yang kita peroleh di atas dunia sekarang ini, kesemuanya tidak tercecer sedikit pun, tidak ada satu pun yang dapat kita bawa ke alam sana. Tidak tinggal sendirian di dalam kelam yang sangat mencekam, dan kita akan menyesal selama-lamanya apa yang kita peroleh waktu di atas dunia, bahwa penyesalan demi penyesalan yang diucapkannya itu dan tidak berguna sama sekali. Dari itu, jemaah Id rahimakumullah, marilah kita sama-sama kembali kepada kefitrahan itu. Karena yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak akan pernah berguna, tidak berfaedah lagi harta bendamu yang banyak, tidak berguna lagi anak-anakmu, tetapi yang berguna itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Marilah kita sama-sama bersihkan hati kita sekarang. Di antaranya adalah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada sesama manusia kita saling memaafkan. Genap dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, betapapun besarnya, asal hamba itu mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah takkan pernah mengadab hambanya, menyiksa hambanya selama hambanya mau minta ampun. Tetapi yang menjadi sengkarut yang sangat luar biasa adalah hubungan kita sesama kita ini, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah orang yang hadir di hari kiamat
jaa yaumul qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa qad qatala hadza wa akala dama hadza wa khutifa hadza. Tahukah kamu orang yang bangkrut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Ya tahu. Apa itu bangkrut? Man la dirham wala mata'un. Orang yang tidak punya dirham, tidak punya duit, tidak punya uang, tidak punya harta benda lagi Rasul. Itu namanya bangkrut? La, kata Rasul. Tidak. Apa yang bangkrut itu Rasul? Mahul muflis ya Rasulullah. Man jaa yaumul qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa qad qatala hadza wa akala dama hadza wa khutifa hadza. Orang yang datang, yang hadir di hari kiamat, banyak membawa pahala salat, banyak membawa pahala puasa, banyak membawa pahala zakat, tetapi di akhirat masuk neraka. Kenapa Rasul? Wa qad qatala hadza wa akala dama hadza wa khutifa hadza. Karena di atas dunia dia membunuh orang yang tidak bersalah. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang saja manusia di atas dunia ini, tak ada orang itu bersalah, dosanya sama dengan membunuh semua manusia. Wa akala dama hadza, memakan sesuatu yang bukan hak dia. Ketiga, orang menyakiti orang lain, orang yang menyempitkan orang lain, orang yang menekan orang lain, orang yang menzalimi orang lain. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, la tadkhulul jannah qattatun, takkan pernah orang masuk surga karena kezaliman dan kefitnahannya itu. Mari kita sama-sama mengundurkan diri di lapangan ini, mengharap ampunan keharibaan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita benar-benar dikembalikan oleh Allah kepada keputrahan, kepada kesejukan, kepada ketenangan, kepada kalbul yang salim, yaitu hati-hati yang bersih, hati-hati yang selamat. Akhirnya marilah kita berdoa dengan meluruskan niat, membersihkan hati, menjernihkan pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah puasa Ramadan kita ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak, yang benar-benar itu ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah untuk menjalankan kebenaran itu. Perlihatkan juga kepada kami ya Allah yang salah-salah itu ya Allah. Beri juga kami kekuatan ya Allah untuk menghindar dari perbuatan yang salah itu. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita jom nak ya.